kejadian hari ini. Jangan sampai bocor keluar. Hai teman-teman, hari ini aku ada di segmen baru RTV loh, yaitu Ringkat, review singkat. Pakai di belakangnya. Oke. Jadi di sini kita akan mereview film secara singkat, padat, dan sedikit kagak jelas. Gak perlu lama-lama karena di episode pertama ini kita sudah ada film Pocong-Pocongan. Kenapa aku bilang begitu? Karena pocong ini sangat labil guys, dan bisa berubah jadi kuntilanak dalam satu kedipan mata saja. Waduh, super nggak tuh? Judulnya Ada Apa Dengan Pocong, dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Chiska Doppert. Kalian bisa nonton film ini di WeTV secara gratis, linknya ada di deskripsi guys. Katanya sih, ini tuh versi horor komedinya dari film Ada Apa Dengan Cinta. Tapi setelah aku nonton, di mana cinta dan rangganya Anjiruddin? Ya sepertinya cuma mau numpang tenar lewat judul aja dah nih film. Oke yuk langsung aja kita mulai dan ini dia ceritanya. Adegan dibuka oleh 4 sekawan cowok bermuka kriminal yang saling berjanji untuk menjaga rahasia. Waduh, rahasia apaan tuh? Jangan-jangan pada colbar berempat di dalam mobil, diam-diam jadi mobil goyang dong. Mereka adalah si PA dan Kang Bengek Boy, dan teman sekamarnya si paling kagetan Wawan. Lalu ada si badan kekar Hari dan si budek Teddy. Kelihatannya mereka berempat ini baru saja melakukan aksi kejahatan yang gak termaafkan gitu guys. Sampai di kosannya, Boy dan Wawan disambut oleh Ririn dan Mirna yang menakut-nakuti mereka dengan berpakaian seram. Mereka berempat tinggal di kosan yang sama. Apa nggak apa-apa tuh? Ntar ada yang Hamidun lagi. BTW, Joanna Alexandra dan Tasya cantik banget di film ini cuy. Boy langsung diteror malam itu juga. Widih, keren banget kan ya. Hantunya instan cu, langsung jadi. Dimulai dari gelas yang tiba-tiba jatuh sendiri dan juga pocong berwajah hitam dekil dengan mata yang melotot. Sangat very cute dan menggemaskan. Jadi pengen aku congkel di matanya. Yang hadir di dalam mimpi Boy, tapi si Wawan malah gak percaya. Tiga hari kemudian, di kampus, ada berita mengejutkan tentang mahasiswi sastra Inggris bernama Lastri yang sudah 3 hari menghilang. Dan pocong terus menghantui Boy, bahkan dia ikut sampai ke kamar mandi. Jelas banget tuh pocong pengen lihat cowok-cowok pada kencing. Malam berikutnya, Wawan mulai diganggu di kosannya. Pintu kosannya mulai diketok, tapi Wawan gak melihat ada seorang pun di sana. Gelagat Wawan yang aneh ini membuat Ririn curiga. Sementara itu, si Boy sedang bersama Hari dan Boy menceritakan kegelisahannya serta teror hantu yang dialaminya. Tapi sama seperti Wawan sebelumnya, Hari gak percaya sama sekali dengan hantu. Karena malam itu motor Hari mogok, akhirnya mereka pulang menaiki mobil Teddy. Dan selama di perjalanan, mereka bertiga diganggu oleh hantu. Mampus gak tuh si badan keker Hari, sok-sokan gak percaya lagi sama hantu. Mereka terus diikuti dan diteror oleh pocong yang bisa berubah jadi kuntilanak. Bahkan si Teddy sampai ketabrak mobil saat menghindar dari si hantu. Dan dia segera dilarikan ke rumah sakit guys. Semenjak kejadian itu, Wawan dan Hari memutuskan pergi ke dukun untuk meminta pertolongan mengusir hantu yang mengikuti mereka. Tapi si Boy ini gak ikut guys, karena dia gak percaya dukun. Ketika Teddy disuapi suster, dia melihat wajah suster berubah menjadi pocong dan mulai berteriak hingga terdengar oleh Boy, Ririn, dan Mirna yang mau menjenguk. Ririn dan Mirna semakin mencurigai gelagat anak-anak cowok ini yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Wawan dan Hari yang tiba di tempat dukun justru diminta menebus jimat keris mini yang katanya bisa mengusir setan seharga 400.000. Si Boy sendiri masih terus diganggu pocong saat dalam perjalanan pulang.
Begitu pula dengan Hari, meski sudah memegang jimat dari si dukun, hantu yang mengikutinya justru semakin menjadi-jadi menerornya. Bahkan melawan jimat keris kecil kayak titit kalian itu dengan membawa gergaji mesin. Anjir, tuh hantu minjem gergaji mesin ke siapa cuy? Setelah keris itu lembek kayak punya kalian, akhirnya keris itu patah. Dan si hantu yang aku sendiri gak tahu mau nyebutin apa, Potil aja kali ya, pocong kuntil. Si Potil malah menampar-nampar si Hari yang badannya kekar hingga babak belur, lalu merobohkan lemari yang membuat Hari KO tertimpa lemari. Mampus tuh si Kang Keker ya, berani-beraninya ngelawan Mbak Potil. Wawan yang sedang dalam perjalanan ke kosan juga mulai mendapat gangguan. Dan sampai di kosan, dia mendengar Boy teriak karena melihat hantu dan bengeknya kambuh. Si Ririn dan Mirna justru menyuruh Wawan untuk membuatkan Boy susu. Dan Wawan ditarik lalu dikunci di dalam lemari oleh hantu itu saat di dapur. Karena gak juga kembali, Mirna menyusul Wawan ke dapur dan terkejut saat menemukan Wawan terbungkus kain kafan di dalam lemari bakwan. Maksudnya dapur guys, itu biar keren aja kayak pantun gitu, jadi ya diganti bakwan. Keesokan paginya, Hari ditemukan oleh rekan kerjanya dan dibawa ke rumah sakit. Salah satu teman kantornya mengabari Wawan dan ya tentu Wawan shock karena kan si Hari udah memegang jimat itu. Tapi kok bisa-bisanya dia kalah sama hantu dan bahkan sampai masuk rumah sakit. Mereka pun akhirnya menjenguk Hari ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, Hari menyuruh Wawan untuk membawa si dukun agar berhadapan langsung dengan hantu itu. Karena keris yang diberikan sebelumnya itu tidak ampuh sama sekali. Dan dukun itu dibawa ke kosannya Wawan. Kemudian meminta kamus karena si hantu ternyata menggunakan bahasa Inggris. Widih, keren juga tuh hantu bisa bahasa Inggris. Bisa kali ajarin aku. Ririn dan Mirna yang mendengar suara kegaduhan dari kamar Wawan dan Boy segera datang dan meminta kejelasan kenapa sampai ada dukun di kamar mereka. Tapi Wawan dan Boy menyuruh mereka pergi dan berjanji akan menceritakan semuanya nanti. Setelah Ririn dan Mirna pergi, si dukun keluar dari kamar tuh dalam keadaan babak belur sambil berkata tidak sanggup melawan hantu itu. Selain menggunakan bahasa Inggris, hantu itu ternyata hobi nampar guys. Hobi nampolin manusia yang gak ada otak tuh. Saat mereka menceritakan kondisi si dukun pada Hari di rumah sakit, Ririn dan Mirna menagih janji mereka dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Boy pun akhirnya menceritakan semua rentetan kejadiannya dari awal. Suatu hari, mereka berencana mau mencomblangi Lastri dengan Hari. Mereka membuat skenario untuk mendekatkan Lastri dengan Hari. Karena si Hari ini cuma badannya aja yang keker guys dan besar. Titiknya kecil. Maksudnya nyalinya guys. Wawan dan Boy mendekati Lastri dan mengajak pulang bersama. Tapi di tengah jalan, mereka melakukan sandiwara mobil mogok dan pura-pura meminta Hari mengantar Lastri pulang. Tapi di sini Lastri menolak diantar sama Hari dan akan menunggu sampai mobilnya beres. Tapi mereka semua tetap memaksa, terutama Hari yang membuat Lastri menjadi tidak nyaman dan akhirnya pergi meninggalkan mereka. Hari mencoba mengejarnya dan Lastri mempercepat jalannya. Tapi tiba-tiba dia terpeleset, kepalanya terbentur batang pohon yang entah kenapa Lastri bisa gak melihat batang sebesar itu. Kemudian dia jatuh dan kepalanya terbentur lagi ke batu hingga bocor dan ya sudah, meninggallah si Lastri di situ. Yang membuat mereka berempat panik tuh. Mereka mengangkat jasad Lastri menuju mobil dan membawanya ke gedung kosong terbengkalai. Mereka menggotong tubuh Lastri dan meletakkannya di sana sementara. Lalu sore harinya mereka kembali lagi sambil membawa kain kafan. Kemudian mereka mengkafani tubuh Lastri sembarangan dan dikuburnya juga sembarangan. Kayak kalian membuang sampah sembarangan gitu guys. Lalu mereka berjanji di atas kuburan Lastri agar jangan sampai ada orang yang tahu tentang kejadian itu. Ririn dan Mirna tentu syok mendengar cerita mereka. Karena itu tandanya mereka sudah membunuh orang. Meski Boy berkata kalau Lastri terpeleset sendiri, tetap aja itu salah mereka. Karena kan mereka yang sudah buat skenario mobil mogok itu. Malam harinya, saat Wawan dalam perjalanan, dia mengalami kecelakaan setelah diteror hantunya Lastri.
Boy sendiri memilih untuk pulang kampung, tapi pocong itu tetap ikut. Dan akhirnya karena mereka gak bisa melanjutkan hidup dalam ketakutan, mereka pun akhirnya mengaku pada polisi. Polisi segera menuju TKP untuk mengevakuasi jasad Lastri dan menguburkannya secara layak. Lalu nasib mereka berempat akan berakhir di jeruji besi, alias di penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Dan tamat, selesai, the end. Gitu aja ceritanya guys. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pasti bakal semakin gak jelas. Karena kan kita ada di segmen Ringkats. Review singkat, padat, dan gak jelas. Jadi yang gak jelas-jelas bakal kita bahas di sini. Bye-bye. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa besok mampir lagi.